Pendengar, Singapura mulai memberikan suntik vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster. Lalu bagaimana untuk warga negara Indonesia di sana? Apakah juga mendapatkan vaksin booster tersebut? Kami sudah terhubung bersama dengan Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo. Selamat malam Pak Suryo. Selamat malam Mbak Hana. Iya, kabar baik Pak Suryo ya? Alhamdulillah. Baik, Pak Suryo, ini sudah mulai dilaksanakan atau belum Pak? Sudah 2 hari yang lalu, jadi booster bagi mereka yang sudah 6 bulan lalu divaksinasi dan usianya di atas 60 tahun. Hanya untuk diutamakan warga Singapura atau WNI juga sudah mendapatkan Pak Suryo? Semua seperti pemberian vaksinasi di Singapura diberikan kepada warga negara Singapura, pemegang long term residence ataupun permanent resident. Baik, selain syarat harus di atas 60 tahun ya untuk usianya, apakah ada syarat lain yang harus dipenuhi Pak Suryo? 6 bulan Mbak Hana, jadi Mohon maaf, 6 bulan. Hasil kajian dari Litbang Kementerian Kesehatan Singapura, Ya. setelah 6 bulan itu memang efikasi atau efektivitas dari vaksin itu sudah mulai menurun, supaya kemudian tidak sampai hilang. Sementara virus itu, terutama virus Delta, varian Delta itu ada di Singapura, maka dilakukan booster. Jadi suntikan ketiga untuk meningkatkan kembali antibodi di setiap warga, dan dengan itu diharapkan kemudian lebih tahan untuk menghadapi atau kalau sampai terinfeksi COVID-19. Vaksin yang digunakan apa ini Pak Suryo? Masih Pfizer dan Moderna di Singapura ini. Baik, untuk berapa banyak yang akan mendapatkan vaksin booster ini? Semua nanti akhirnya akan hasil kajiannya mereka yang sudah 6 bulan harus di booster. Jadi nanti akhirnya semua akan divaksinasi yang ketiga kali. Jadi akan sekitar 4,5 juta orang yang akan mendapatkan booster untuk COVID-19 ini. Targetnya sampai kapan ini Pak Suryo? Mereka kan sudah 81% ya Mbak Hana. Ya. Jadi yang fully vaccinated sudah sudah 82%, bahkan 83%. Nah sekarang untuk mereka yang sudah bulan Maret lalu divaksinasi, sekarang mendapatkan booster. Jadi nanti mengikuti jadwal. Jadi nanti kita akan diberitahu melalui SMS oleh Kementerian Kesehatan. Nanti kita akan diminta untuk datang langsung di booster, selesai. Baik, bagaimana perkembangan COVID di sana? COVID kebetulan di sini sedang meningkat kembali. Jadi sejak tanggal 23 Agustus, Mbak Hana, Delta varian kan sudah ada di Singapura sejak 8 Mei. Ya. Dan setelah 8 Mei itu menyebabkan adanya penularan di dalam komunitas. Nah, tanggal 23 kemudian didapati jumlah penularan itu semakin tinggi, dan bahkan sampai sekarang kemudian terus meningkat sampai sekitar kemarin itu ada 820 orang yang terinfeksi dan tertinggi sejak bulan Mei tahun lalu. Baik, apa imbauan Pak Suryo terhadap warga negara Indonesia di sana? Ya, alhamdulillah warga negara Indonesia sejauh ini sangat disiplin. Mereka tidak pernah, atau kalau tidak ada keperluan mereka tidak keluar rumah. Kalaupun keluar rumah sesuai dengan aturan yang berlaku di Singapura, hanya boleh maksimum bertemu 5 orang. Penularan itu semakin tinggi, dan bahkan sampai sekarang kemudian terus meningkat sampai sekitar kemarin itu ada 820 orang yang terinfeksi dan tertinggi sejak bulan Mei tahun lalu. Baik, apa imbauan Pak Suryo terhadap warga negara Indonesia di sana? Ya, alhamdulillah warga negara Indonesia sejauh ini sangat disiplin. Mereka tidak pernah, atau kalau tidak ada keperluan mereka tidak keluar rumah. Kalaupun keluar rumah sesuai dengan aturan yang berlaku di Singapura, hanya boleh maksimum bertemu 5 orang, menggunakan masker,
dan kemudian menjalankan protokol kesehatan. Jadi alhamdulillah sejauh ini warga negara Indonesia di Singapura dalam kondisi yang sehat, dan secara keseluruhan Singapura pun walaupun kasusnya tinggi, tetapi mereka yang dirawat jumlahnya tidak cukup banyak, bahkan yang masuk ICU sampai hari ini tercatat 12 orang. Mereka yang meninggal karena COVID umumnya adalah mereka yang berusia lanjut dan belum divaksinasi. Karena itu vaksinasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Bahkan pemerintah Singapura sekarang sejak awal September mengizinkan mereka yang ada di Singapura sudah lebih dari 60 hari walaupun dia bukan pemegang izin tinggal yang lama, diberikan hak untuk bisa mendapatkan vaksinasi. Karena pemerintah Singapura melihat kalau orang itu tidak divaksinasi, mereka akan mudah terinfeksi, dan kalau orang itu terinfeksi bisa menyebarkan kepada orang-orang yang lain. Jadi cara pendekatannya yang dilakukan oleh pemerintah Singapura adalah sebanyak mungkin orang harus divaksinasi, karena dengan vaksinasi itu akan membuat penularannya akan menjadi sangat rendah. Ya Pak Suryo, apakah ada pelonggaran aktivitas di sana? Seperti apa? Pelonggaran aktivitas sejak 19 Agustus memang orang boleh pergi makan di luar, tetapi sekarang mereka yang makan di luar itu maksimum hanya 5 orang, dan dia harus sudah 2 kali vaksinasi. 2 kali vaksinasi itu di Singapura yang disebut dengan fully vaccinated itu adalah bukan hanya dua kali, tetapi suntikan kedua itu sudah dijalani 14 hari. Jadi kalau belum 14 hari orang itu tidak boleh makan di luar, tidak boleh berkumpul lebih dari 5 orang. Iya, Pak Suryo, apakah juga menggunakan aplikasi, kalau di Indonesia kan dengan aplikasi Peduli Lindungi untuk membuktikan sudah pernah divaksin atau sertifikat vaksin. Di Singapura bagaimana? Singapura lebih awal mereka mengembangkan namanya SingPass. Ya. Itu SingPass itu semacam bahkan data pribadi dari setiap warga, karena di sana mencatat semua data riwayat kesehatan, keuangan, kemudian asuransi, bahkan kemudian tabungan atau pensiunan, dana pensiun yang dimilikinya pun bisa diketahui dari aplikasi SingPass ini. Baik, Pak Suryo, terima kasih waktunya bersama Pro 3 RRI. Terima kasih. Sehat selalu, selamat malam. Ya, sama-sama, Mbak. Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo.